Gimana? Serunya nembus layar nggak? Itu dia cuplikan keseruan Sakar F1 Club di Jepang. Bersama saya, Awan Prasetyo, host F1 favorit kamu. Day 1 F1 Suzuka Japan, sekarang jam 7:05 pagi. Dan ini adalah di Nagoya Station. Nagoya Station adalah stasiun utama buat orang-orang yang mau ke Suzuka pakai kereta gitu. Nah, di sini uniknya adalah tuh lihat, semua ada foto-foto semua pembalapnya. Setiap tim ada. Ini Ferrari, George Russell sendiri, The Diva. Terus juga ini nih. Tuh, ada Max Verstappen juga di sini. Gitu. Jadi semua ada di sini. Dan Nagoya Station ini adalah stasiun yang akhirnya lu bisa ngelihat semua fans F1 karena di sini orang-orang udah pada pakai baju F1. Di sini yang aksesnya ada dua. Yang pertama lu naik Limited Express train sama lu naik kereta lokal yang biasa. Hari ini gua akan coba naik kereta lokal yang biasa. Besok baru pakai Limited Express tiket. Let's go. Inilah suasana kereta ekspres di pagi hari. Kita harus datang jam 5:30 pagi untuk bisa ada di antrian paling depan, biar dapat tempat duduk. Perjalanan dari Nagoya Station ke Shiroko Station memakan waktu sekitar 50 menit. Ini dia Shiroko Station, gerbang awal kota Suzuka. Turun dari kereta, semua langsung in a rush ke arah shuttle bus. Bener aja, inilah suasana antrian jam 8 pagi yang udah mengular. Setelah ngantri kurang lebih 1 jam 20 menit dan naik bis kurang lebih 20 menit, akhirnya kita sampai juga di Suzuka Circuit. Tentunya nggak lupa, foto dulu. Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam, akhirnya ini dia salah satu mimpi gue yang udah gue akan checklist. Masuk ke track Suzuka Jepang. Oh my god. Tuh lihat, itu podiumnya. Ritual. Aspalnya basah. Oh my god, keren banget ya. Dia aspalnya baru nih kayaknya, tracknya. Let's go, kita ke sini. Jadi Suzuka itu kenapa di hari Kamis tetap rame? Karena dia ada pit lane walk gratis. Ini dia. Jadi rame-rame berbondong-bondong di hari Kamis sama kalau nggak salah di hari Sabtu malam. Gitu. Nice. Woo. Nih, di depan adalah antrian pit lane walk. Nggak tahu antri dari mana, tapi buat masuk ke dalam sana lewat situ. Let's go. Dari 11 tim yang ada, yang nongol drivernya cuma satu, ada Franco Colapinto. Kalau tim prinsipalnya ada Ayo Komatsu dari Haas F1 Team. Seru banget, semua tim ada, bisa ngelihat satu-satu si liverinya. Cuma memang kalau lu beruntung, kadang drivernya keluar-keluar gitu. Gua menghabiskan hari pertama untuk santai-santai, duduk di grandstand sambil makan pamichiki dan keliling fanzone di sini. Ada 3 fanzone di sini, tapi yang utama adalah di GP Square. Di sini banyak booth-booth sponsor, ada juga booth Disney yang jual Mercedes Mickey Mouse yang antrinya sampai tumpah-tumpah. Jam 2 siang akhirnya gue mutusin buat pulang. Antrian pulang ini udah rame banget. Gue ngabisin waktu 45 menit sampai akhirnya bisa naik shuttle bus balik ke Shiroko Station. Suzuka, kota kecil di Jepang dengan suasana yang damai. Tempat yang ikonik dari kota ini adalah Suzuka Circuit. Sirkuit yang dibangun oleh Honda tahun 1962 buat mereka ngetes mobil balapnya. Ini adalah agenda pertama Sakar F1 Club
di tahun 2026 di mana gue berkesempatan buat datang langsung ke Jepang. Balapan dengan the most passionate fans in the world. Kenapa? Karena Jepang terkenal sama fans-fansnya yang datangnya niat. Udah dandan sedemikian rupa buat seru-seruan di sana. Ketika gue di Jepang, di Jakarta pun punya agenda nonton barengnya, The Grandstand Party di Top Golf Jakarta. Hari kedua tadi coba menggunakan kereta Limited Express yang berbayar buat dapat duduk, dan sekarang antriannya di hari kedua dibuat lebih panjang. Jadi kalau kemarin cuma di area parkirnya Shiroko Station sama gangnya, sekarang diputar lagi ke perempatan di seberangnya. Gitu. Sekarang jam 7, tapi antriannya sudah panjang dan mengular. Padahal ini masih free practice. Kenapa ramai? Karena hari ini ada pembalap-pembalap yang akan nongol ke fan zone. Hari Jumat dan Sabtu adalah waktunya meet and greet sama driver dan juga tim prinsipal. Tuh lihat, kenapa Jepang dibilang the most polite fans? Ya karena mereka duduknya rapi banget, dan ketika driver nongol juga nggak teriak-teriak yang gimana gitu. Agak janggal juga sih. Okay guys, please come in! Scuderia Ferrari HP! 来るかな？ロいろいろアイテムを持ってきてくれた応援アイテムありがとうございます。ということで、好きなコーナーはどこですかってお客様から質問が来ました。はい、一回ちょっとスタジオの方持ってきていただいて、この中にですね、Thank you so much for coming, and what a beautiful day to start the weekend. Tiket gue adalah West Area Ticket alias General Admission. Jadi kita tuh nggak dapat tempat duduk dan bisa duduk di mana aja di spot yang udah disediain. Tapi khusus hari Jumat, kita bisa nonton di beberapa grandstand dengan syarat kalau yang punya tiket yang datang, lo harus ngalah. Agenda hari Jumat kelar. Besok masih ada driver meet and greet, free practice 3, dan juga kualifikasi. Pasti bakal rame banget. Ini sekarang jam 8 kurang 15 menit lagi menuju buka, dan mereka ternyata di hari Sabtu ngebagi gate-nya langsung dari awal jadi 3. Yang kiri itu buat antrian Mickey Mouse, tokonya Disney, yang tengah buat driver stage, yang kanan buat ya ke toko dan lain-lain lah, GP Square yang biasa. Yang namanya antri pasti nggak enak, tapi antri di Jepang itu kayak punya ciri khas disiplin tersendiri. Seru banget liatnya. Oke, abis puas cuci mata di F1 Store, sekarang waktunya explore sirkuit dari ujung ke ujung. Sebenarnya ada pilihan naik bis, tapi kalau fisik lo kuat, saran gua, jalan kaki. Kenapa? Karena experience-nya beda banget. Suzuka itu unik, konturnya berbukit, naik turun. Dengan jalan kaki, lo bakal ngerasain nikmatnya langkah lo dan melihat pemandangan yang lebih organik. Lo bisa ngeliat gimana orang-orang ngemper di pinggir sirkuit, piknik, dan bener-bener nikmatin suasana dengan cara mereka sendiri. Itulah cara terbaik buat ngerasain energi Suzuka yang sebenarnya.
Suzuka Circuit is more than a circuit. Kenapa? Karena datang ke sini tuh udah kayak datang ke festival. Banyak orang berkumpul di tengah yang sefrekuensi, berdandan. Nah, yang tadi gue bilang, kenapa Jepang adalah the most passionate fans in the world? Karena mereka itu sengaja dandan, sengaja viral, sengaja bikin tampilannya jadi eye-catching, biar mereka dapat spotlight. Jadi mereka suka masuk TV, mereka suka diajak foto bareng, dan mereka ngincer masuk sosial media F1 dan tim-tim F1. Pengalaman kayak gitu tuh jarang banget lo temuin di balapan-balapan F1 di negara lain. Yang menariknya lagi, di Jepang ada sebuah tradisi namanya omiyage. Apa itu omiyage? Omiyage itu adalah tradisi untuk pemberian oleh-oleh khas daerah ke teman dan keluarga. Itulah yang jadi alasan kenapa dunia oleh-oleh atau industri oleh-oleh di Jepang itu niat banget. Menurut gua, Suzuka Circuit itu ngebawain konsep omiyage ini ke level yang lebih keren. Mereka bisa nerjemahin elemen teknis balapan yang kaku jadi sesuatu yang bisa disentuh, dimakan, dan dibawa pulang. Bayangin, lo bisa beli kue aspal dengan tekstur kasar khas sirkuit balapan. Ada juga gravel paper. Dan masih banyak kue yang unik. Mereka nggak cuma jual barang, mereka jual potongan cerita dari lintasan untuk disajikan di meja makan. Suzuka adalah sebuah ekosistem. Saat nggak ada event balap, Suzuka ini nggak sepi. Mereka punya Motopia, sebuah taman bermain yang bisa dinikmatin segala umur. Mereka juga punya hotel, mereka punya area camping, dan bahkan sampai punya natural hot spring. Suzuka ngebuktiin bahwa sebuah tempat balap bisa jadi rumah buat siapa aja. Bukan cuma buat mereka yang gila balapan, tapi untuk semua yang menghargai memori dan pengalaman. Suzuka jadi bukti nyata bahwa saat sebuah kota kecil punya visi, dia nggak cuma bangun lintasan, tapi membangun sebuah legacy. Gimana sih cara nonton F1 di Suzuka dan berapa budget yang dibutuhin di sana? Gue tuh udah mulai riset-riset dari bulan September 2025 dan tahu tiketnya tuh dijual tanggal 13 Oktober. Dan harganya cuma 18.000 yen alias 1,9 juta. Itu kalau lu bandingin sama Singapura, jauh banget harganya. Singapura 10 juta buat 3 hari. Jepang 1,9 buat 4 hari, jadi jauh banget. Tapi jujur, yang bikin mahal adalah ya akomodasinya, transportnya, terus juga ya pastinya oleh-olehnya. Tapi emang berapa sih? Perjalanan ke Jepang dimulai H+2 Lebaran tanggal 22 Maret 2026 jam 6 sore. Sampai bandara nggak sengaja ketemu surya insomnia dengan anak cowok pertamanya, Grady Kezel. Gua pilih tiket pesawat ke Osaka. Kenapa Osaka? Biar bisa jalan-jalan dulu kayak turis pada umumnya. Kebetulan gua naik Singapore Airlines. Karena habis lebaran, duit masih banyak, punya THR. Gua habisin duit gua untuk beli tiket bisnis kelas. Enggak, deng. Harga tiket Singapore Airlines ini sekitar 8 jutaan per orang karena emang lagi high season. Namanya juga Singapore Airlines, jadi penerbangan ini transit dulu di Singapura selama 2 jam. Habis itu langsung ke Kansai International Airport di Osaka. Di Osaka, gue nginep di Bakuro Doyanen Hotel. 2 malam, 1,2 juta. Hotelnya sempit seada-adanya. Ya, tipikal hotel Jepang. Tapi ya cuek aja, karena kan emang buat tidur doang. Tapi ini hotel letaknya nggak terlalu jauh dari Dotonbori. 2 hari sebelum masuk agenda F1, gue cobain jalan-jalan ke Kyoto. Naik Sagano Romantic Train dari Saga ke Kameoka. Pemandangannya begini nih. Baliknya, gue cobain experience Kozugawa Riverboat-side. Naik perahu selama 2 jam. Tiketnya 6.000 yen. Gimana? Turis banget kan? Setelah 2 hari keliling Osaka dan Kyoto, hari Rabu gue on the way ke Nagoya, naik Shinkansen. Harga per orangnya sekitar 650.000 dan harus booking oversize luggage karena gue bawa total 3 koper. Perjalanan dari Osaka ke Nagoya cuma 50 menit. Di Nagoya, gue nginep di Meitetsu Inn Nagoya Nishiki. Ini hotel enak banget, tempatnya deket sama pusat kotanya Nagoya. Cuma emang agak mahal. Gue nginep 5 malam, harganya 10,5 juta, jadi per malamnya 2,1 juta. Mungkin kalau ramean sih bisa murah di apartemen ya. Dari Kintetsu Nagoya Station menuju Shiroko Station, biaya tiketnya adalah 1.000 yen untuk kereta ekspres. Kalau lo pengen lebih cepat dan dapat tempat duduk, naik kereta Limited Express. Lo harus nambah sekitar 920 yen dan harus booking in advance. Biaya naik shuttle bus dari Shiroko Station ke Suzuka Circuit itu 500 yen, pulang pergi berarti 1.000 yen.
Paling ditambah kereta-kereta jarak dekat, mau itu di Osaka, di Nagoya, di Tokyo, yang race-nya sekitar 150 yen sampai 300 yen. Untuk tiket balik ke Jakarta, gue naik Singapore Airlines lagi. Harga tiketnya 6,2 juta. Berangkat jam 10 pagi langsung dari Chubu International Airport di Nagoya. Bandara terapung ketiga di Jepang yang punya skydeck buat foto-foto pesawat. Jadi, inilah total-total biaya yang gue habiskan untuk nonton F1 di Jepang. Mahal di tiket pesawat. Tapi kalau lo pintar-pintar cari promo tiket pesawat dan nginep ramean di apartemen sih akan jauh lebih murah ya. Suzuka itu kota kecil di Jepang. Penduduknya sekitar 180.000 orang. Dan ketika ada F1, ratusan ribu orang datang ke kota kecil tersebut. Data di tahun 2025 menunjukkan bahwa yang datang ke F1 itu 266.000. Di tahun 2026, 300-an ribu. Mendengar hal itu, bayangin, apa gue nggak takut ngantri berjam-jam? Karena gue selalu terpapar konten yang dimana orang nih nunggu sampai 2-3 jam. Belum bisa dapet bis, belum bisa naik kereta. Jadi mindset gue selalu berpikir bahwa, aduh gue harus pulang cepet nih, gue bentaran aja deh di sana gitu. Yang akhirnya membuat eksplorasinya jadi makin dikit. Saking besarnya Suzuka Circuit dan amusement park di sana, gue cuma naik satu wahana, yaitu Ferris wheel. Ngantrinya 60-90 menit. Bahkan buat wahana lain yang bikin gue males antri, karena wahana-wahana viralnya bisa 100-an menit. Nggak apa-apa, namanya juga baru tahun pertama. Semoga ada tahun berikutnya yang dimana gue udah bisa lebih enak eksplornya, karena udah tahu tracknya, udah tahu lokasinya, dan udah tahu tips and triknya. Mungkin bisa bikin open trip. Keliling dunia nonton F1 adalah mimpi gue dan Soccer F1 Club. Salah satu yang bikin gue happy di perjalanan kemarin adalah gue bisa ketemu Live the Dash. Yeah, baby! Yes, mereka lah referensi gue. Keliling sirkuit F1, jalanin passion dan hobi bareng orang tersayang. Seru banget. Gue dapat kesempatan juga untuk konten sama mereka dan nanya satu hal penting ini. Or why at the end you decided to quit from your main job and to travel around the world just to watch F1 races? We love Formula One, and Formula One allows you to go and see some of the coolest parts of the world. So it's always been a dream to be able to do it. But the reason we were able to do it is that we consistently made videos about things that we love. And eventually, if you make enough videos and you get better at doing it, people will start watching, and that will allow you to be able to pursue your dream of traveling the world and watching F1. But you have to do it consistently, and every video you have to get slightly better. And also, Live the Dash stands for squeezing the most out of life. Yeah. And for us, that means traveling as much as we possibly can. So when it came to it, we knew we had to do it. So far, gue sangat menikmati perjalanan selama 4 hari di Suzuka. Jujur, capek sih. Tiap hari harus selalu bangun jam 5 pagi untuk kejar kereta pertama. Karena gue nggak pengen waktunya habis buat nunggu antrian bus. Karena makin siang, makin chaos. Gue bisa bilang getting to Suzuka Circuit is not easy. Bolak-balik bisa 4 jam lebih. Tapi ketika lo sampai sana, semuanya worth it. Ini adalah sebuah pengalaman yang layak buat lo coba. Bukan cuma buat fans F1 doang, tapi buat lo yang emang pengen ngerasain experience sebuah event besar di Jepang. Ya, itu dia perjalanan saya di Jepang selama kurang lebih seminggu. Berkesan banget perjalanan kali ini buat gue pribadi. Gue bisa banyak belajar, banyak hal-hal baru yang gue dapetin di sini, dan semoga suatu saat bisa kembali ke Jepang bersama kawan-kawan juga semuanya yang punya mimpi untuk bisa ke Jepang, gak cuma buat nonton F1 tapi juga buat jalan-jalan sama teman, sama keluarga gitu. Jadi see you di video Soccer F1 Club berikutnya.